Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alwan Alfi Mulyawan. Di sini kita akan belajar integrasi level aplikasi. Jadi, apa itu integrasi level aplikasi? Jadi, merupakan proses integrasi yang dilakukan pada dua atau lebih aplikasi menggunakan aplikasi interface. Jadi, ada dua aplikasi berbeda dan dia dihubungkan melalui interface gitu. Jadi salah satunya adalah jadi ada aplikasi programming interface atau kita bisa sering sebut itu API. Apa itu API? Adalah merupakan sebuah perintah-perintah atau fungsi atau protokol yang dapat digunakan oleh programmer saat membangun aplikasi atau software. Jadi di sini programmer kalau ingin mengintegrasi dengan aplikasi lain menggunakan API. Jadi situ sudah ada fungsi-fungsi atau perintah-perintah yang dapat digunakan oleh programmer. Nah, terus apa itu RESTful API? RESTful API adalah desain arsitektur yang ada di dalamnya terdapat API. Jadi di desain arsitektur itu ada API. Jadi di situ desain arsitektur itu sebagai aturan-aturan yang digunakan atau aturan-aturan yang digunakan untuk menggunakan API. Seperti itu. Nah, biasanya API itu dalam bentuk JSON object. JSON object itu biasanya ada key dan value. Nah, di sini contohnya aku menggunakan Postman. Di sini kita bisa melihat dari URL ini kita bisa melihat JSON object-nya. Itu sini terdapat key-nya, ada country, ini key-nya, dan value itu Sri Lanka. Di sini juga ada kita melihat case-nya kasus itu key-nya, value-nya masih 0. Seperti itu. Jadi bentuknya di sini bentuknya JSON object. Nah, selanjutnya kita akan implementasinya. Di sini saya menggunakan tools, teknik menggunakan Visual Code, bahasa pemrograman saya menggunakan JavaScript. Terus deskripsi realnya di sini deskripsi realnya data COVID di negara Sri Lanka. Tapi endpoint yang digunakan itu ada endpointnya world total, jadi COVID total COVID di dunia. Terus total COVID di Sri Lanka yang meninggal, ya ke Sri Lanka yang konfirmasi positif corona dan yang sembuh di Sri Lanka. Oke, jadi di sini menggunakan JavaScript. Nah, jadi di sini saya menggunakan asynchronous. Jadi di sini pertama saya mengambil data recovery dulu gunakan fetch. Nah, jadi di sini akan mengambil data dari URL recovery terus akan disimpan di sini. Begitu juga dengan konfirmasi dan date. Nah, setelah disimpan di sini, saya ubah lagi ke variabel baru data konfirmasi menjadi JSON. Jadi data yang disimpan di sini berubah menjadi JSON. Nah, setelah berubah menjadi JSON, saya masukkan ke array agar bisa diolah, agar bisa saya ambil bentuknya. Di sini saya menggunakan perulangan for. Saya mengambil datanya itu adalah tanggal, konfirmasi kematian, konfirmasi yang positif, konfirmasi yang sembuh, dan konfirmasi yang kasus yang meninggal. Tuh. Jadi di sini ada function. Di sini adalah function untuk mengambil data API-nya. Nah, di sini function menggunakan function untuk menampilkan yang udah kita ambil ke chart. Jadi di sini chartnya saya menggunakan poly. Di sini saya menggunakan poly. Jadi saya mengambil URL plotly. Maaf, saya menggunakan plotly untuk menampilkan chartnya. Jadi di sini saya menggunakan chart line. Jadi di sini setelah ngambil data dari namanya fungsinya get data, setelah itu saya menggunakan fungsinya draw chart di sini.
Sini saya masukkan datanya, data X-nya itu tanggal, data Y-nya itu data konfirmasi. Jadi sini ada 3, ada data yang aktif, data yang sembuh, sama data yang meninggal. Nah, itu dimasukkan ke data, tampilan ke layer. Buat tampilannya saya butuh title, terus X-nya, jadi datanya itu kan tanggalnya itu kan timestamp ya. Jadi saya ubah jadi tipe data yang saya panggil hanya bulan dan tahun. Setelah itu dimasukkan ke plotly. Jadi di sini plotly-nya itu ini ID plotly-nya. Sini HTML-nya itu, nah ini dia. Nih, jadi akan menampil di sini. Nah, setelah itu saya juga mengambil data untuk yang di seluruh dunia. Nah, jadi saya ini menggunakan 2 cara. Di sini menggunakan asynchronous dan wait. Sedangkan di sini menggunakan promise. Jadi saya menggunakan promise. Jadi di sini promise itu digunakan untuk callback function. Menangani callback. Jadi di sini kita akan mengambil data dulu dari JSON. Setelah itu baru data itu langsung diarahkan ke HTML-nya seperti itu. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi di sini hasilnya ini data COVID-nya menggunakan data grafik line kalau nggak salah. Nah, sini kita bisa melihat pertumbuhan COVID di Sri Lanka selama di tiap bulannya. Itu Oktober masih segini. Ini datanya live. Setelah itu ini ada data pertumbuhan di seluruh dunia. Konfirmasinya ada banyak. Alhamdulillah yang sembuh juga banyak. Yang meninggal juga segini. Jadi kita jadi dengan ini kita bisa tahu, kita bisa membuat dashboard dari API. Kita bisa membuat dashboard untuk pertumbuhan COVID di seluruh dunia serta di satu negara. Contohnya saya gunakan ada Sri Lanka. Itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.